Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur Dwi Kanirani Suara. Saya dari kelas 5B dengan NIM 22241900092. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester MK Pendidikan Inklusi. Menurut saya, pendidikan inklusi ini termasuk ke dalam solusi. Mengapa? Karena menurut saya pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan tanpa adanya diskriminasi, sehingga mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dan juga melaksanakan pendidikan yang menekankan keberagaman. Dan dengan adanya pendidikan inklusi pula memberikan pendidikan tentang perbedaan dan keberagaman sehingga mereka akan saling menghormati dan juga saling membantu satu sama lain sebagai bekal mereka dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Menurut Armansyah, dia mengatakan bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung semua anak di kelas yang sama. Dan menurut LMK Marentek, beliau mengemukakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler seperti SD, SLTP, SMU, dan SMK yang luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar maupun kesulitan belajar lainnya. Sehingga juga dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan suatu layanan pendidikan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler tanpa membedakan atau tanpa memandang perbedaan dari karakteristik anak. Tunanetra merupakan kondisi atau keadaan individu yang mengalami hambatan atau gangguan fungsi pada indera penglihatannya berdasarkan kelainan atau gangguan penglihatannya dibagi menjadi dua, yaitu ada buta total atau blind dan juga individu yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Dan berdasarkan waktu terjadinya ada yang sejak lahir dan ada yang setelah lahir. Dan berdasarkan kemampuan penglihatannya ada tunanetra ringan, lalu ada tunanetra agak berat dan berat. Dan berdasarkan kelainan mata ada hiperopia, lalu ada astigmatisme dan juga ada miopia. Menurut saya, perbedaan antara tuli dan tunarungu itu tidak ada. Mengapa? Karena menurut saya, tuli ataupun tunarungu memiliki makna yang sama, yaitu seseorang yang memiliki hambatan atau kekurangan dalam hal pendengarannya. Nama saya An-Nur Dwi Kanirani Suara. Karena anak tunagrahita ini memiliki IQ yang di bawah rata-rata daripada anak normal pada umumnya, sehingga kecerdasan atau intelektual mereka terganggu atau terhambat, maka cara saya dalam membantu yaitu dalam pembelajaran, saya melakukan atau menggunakan strategi direct introduction, yaitu pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dan cermat dalam pemberian instruksi atau perintah. Jika berpapasan dengan mahasiswa tunadaksa seperti yang menggunakan alat bantu berupa kursi roda, saya dapat membantunya dengan mendorong kursi rodanya, ataupun jika di dalam kelas saya menawarkan tempat duduk saya semisal di dekat pintu untuk
untuk kemudahan aksesnya. Dan jika ada yang menggunakan kruk, maka saya dapat membantunya untuk membiarkan mereka dalam bertumpu pada bahu atau lengan saya tanpa menggandeng mereka. Anak tunalaras yaitu anak atau individu yang memiliki hambatan dalam mengontrol emosi atau kontrol sosial. Untuk anak tunalaras ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama socialist maladjusted children atau anak-anak yang terganggu pada aspek sosial. Dan hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada semi socialist children, lalu yang kedua ada socialist primitive children dan unsocialist children. Dan yang kedua ada emotionally disturbed children atau anak-anak yang terganggu pada perkembangan emosinya. Dan ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada gangguan jiwa psikotik, gangguan psikoneurotik, dan gangguan psikosomatis. Yang ingin saya buat untuk mewujudkan kampus lebih inklusi, jika saya memegang sarana dan prasarana, maka saya akan membangun jalur pemandu. Mengapa? Karena dengan adanya jalur pemandu ini membantu dalam memberikan informasi perjalanan bagi mahasiswa difabel dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan. Yang kedua, lift. Lift ini diperuntukkan bagi mahasiswa tunadaksa jika ingin pergi ke ruangan yang berbeda lantai. Dan yang ketiga yaitu toilet. Toilet ini diperuntukkan bagi mahasiswa tunadaksa ataupun dengan kecacatan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.